Shalom God Lover semua, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan diri dan kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan ingin masuk ke dalam hadirat-Nya. Haleluya. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Terima kasih Bapa, Engkau yang kami puji Bapa. You are worthy my God. Haleluya. Terima kasih Yesus. You're the one and only God. We will worship you my God. Haleluya. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus. Shalom God's lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul dari reformasi ke transformasi. Apa itu reformasi? Reformasi dalam bahasa Latin ada dua kata, yaitu re artinya kembali dan formasi artinya susunan. Jadi reformasi adalah suatu proses dalam menyusun kembali, melakukan perubahan terhadap sesuatu untuk memperbaikinya, membentuk kembali, menyusun kembali, atau mengembalikannya ke keadaan semula. Itulah reformasi. Pada tanggal 31 Oktober, itu adalah disebut Hari Reformasi atau Hari Alkitab. Mengingatkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 1517, di mana Martin Luther menempelkan atau memakukan 95 dalil depan pintu gereja Wittenberg, Jerman, sebagai tanda protes terhadap praktek-praktek keliru dari gereja pada masa itu. Terutama hal penyebaran surat pengampunan dosa atau indulgensia. Semangat Martin Luther dengan reformasi bukan karena ingin memecah belah gereja, melainkan dia mau mengingatkan supaya gereja kembali pada Alkitab, back to the Bible, sebagai dasar satu-satunya kebenaran. Nah, pengajaran Martin Luther yang terkenal adalah kita tahu ya, tiga hal ini, itu sola fide, hanya oleh iman, sola gratia, hanya oleh anugerah, sola scriptura, hanya oleh kitab suci Alkitab,
Artinya manusia diselamatkan hanya oleh iman, oleh anugerah Allah yang diproklamasikan oleh kitab suci Alkitab. Gerakan reformasi sudah berjalan baik. Gereja sudah kembali kepada kebenaran yang terkandung dalam kitab suci Alkitab. Keselamatan hanya oleh iman, hanya oleh anugerah Tuhan. Namun gerakan reformasi harus dilanjutkan dengan transformasi. Reformasi adalah lahiria, sedangkan transformasi adalah batinia. Ini yang lebih penting, yang menyenangkan hati Tuhan. Apa itu transformasi? Transformasi mengacu pada perubahan yang lebih radikal dibandingkan reformasi. Ini melibatkan perombakan total atau dikenal dengan istilah metamorfosis. Sesuatu yang mengakibatkan perubahan mendasar dalam sifat, tujuan, atau identitasnya. Contoh yang paling ideal adalah kupu-kupu. Inilah metamorfosis sempurna. Di mana kupu-kupu itu awalnya dari seekor ulat yang buruk rupa. Semua orang pasti tidak suka dengan ulat. Ketika ada di pohon, kita lihat ulat, kita pasti akan menyingkir. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ulat itu dalam waktu yang berikutnya akan jadi kepompong. Kemudian apa yang terjadi? Ia keluar jadi hewan yang cantik, yang berbeda, yang tidak sama dengan yang awal, itu ulat. Orang semua suka kupu-kupu. Itulah transformasi. Suatu perubahan yang total, metamorfosis, perubahan total. Nah, kita orang Kristen harus juga berubah total. Pola pikir harus berubah, sikap hati harus berubah, temperamen harus berubah, tabiat juga berubah, karakter, kebiasaan berubah. Roma 12 ayat 2 firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Manusia bisa melakukan reformasi, tetapi hanya Tuhan yang bisa melakukan transformasi. Bagaimana caranya kita mendapatkan perubahan? Bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh kemampuan kita. Kita ditransformasi, artinya dilahirkan kembali oleh Roh Kudus menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. 2 Korintus pasal 5:17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, mengenai menjadi manusia baru ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Inilah firman Tuhan, word from heaven. Dalam Efesus pasal 4 ayat 22-30, bagaimana kita sebagai orang Kristen yang sudah ditransformasi, yang sudah menjalani hidup yang baru, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kami yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Menanggalkan manusia lama. Yang kedua, mengenakan manusia baru. Efesus 4 ayat 23-24, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Berikutnya pasal 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta. Orang Kristen harus punya integritas. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Itulah orang yang sudah ditransformasi. Efesus pasal 4, 20-27, apabila kamu jadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang sudah dilahirkan kembali, jadi manusia baru, ciptaan baru, sudah ditransformasi, berarti dia itu sekarang tidak mudah marah. Ada kesabaran sebagai buah Roh Kudus yang mengendalikan kita punya pikiran, perasaan, dan kemauan. Lalu Efesus pasal 4 ayat 28 juga firman Tuhan berkata, orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi baiklah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi orang Kristen yang sudah ditransformasi, manusia baru, ciptaan baru, harus menjadi berkat. Jangan kita malah melakukan hal-hal yang tercela, tapi justru jadi berkat. Lalu ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi kita juga harus berubah dari perkataan kita yang kotor kepada perkataan yang baik untuk membangun. Bukan untuk mencela orang, bukan untuk mengejek orang, bukan untuk menjatuhkan orang, tapi untuk membangun orang. Lalu 30, janganlah kamu mendukakan hati Roh Kudus yang sudah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatkan. Jadi kita harus menyenangkan Tuhan, bukan mendukakan Tuhan. Lalu yang terakhir 31 dan 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Buang semua segala yang buruk dari pikiran hati kita.
Lalu 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah word from heaven. Jadi jika orang Kristen ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin memproklamasikan Injil Kristus kepada dunia dengan kuasa, maka orang Kristen harus mengalami proses transformasi. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melahirkan kami jadi manusia baru. Dahulu kami manusia yang sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami manusia yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan ketika kami sudah diubah oleh Tuhan, oleh kekuatan dan kuasa Roh Kudus, maka tabiat kami, pola pikir kami, karakter kami, temperamen kami, kebiasaan kami Tuhan ubah. Sehingga akhirnya kami memiliki satu kehidupan yang betul-betul baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Supaya melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga Injil bisa kami proklamasikan. Bukan cuma dengan perkataan, tapi dengan perbuatan yang nyata. Di mana Tuhan sudah menunjukkan Injil itu bukan saja dibaca di Alkitab, tapi dibaca dari hidup kami yang orang bisa mengenal Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. God's lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.